Mari kita siapkan hati untuk kita boleh menerima firman Tuhan pagi ini. Tuhan, sekali lagi Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan saat ini. Mari biar hari ini Tuhan, saat ini Tuhan, kami dipersiapkan untuk kami boleh menerima sebagian dari firman-Mu. Kami percaya Bapa, firman-Mu yang menjamin kami sampai akhir, dan firman-Mu menjadi kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Kami percaya Bapa, biar pagi ini kami boleh menangkap, kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi setiap kami, kuduskan dan layakkan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom, ya, saya percaya hari ini semuanya semangat ya, dengan luar biasa. Dan hari ini saya dapat tentang anugerah di kolam Bethesda. Sudah sama-sama tahu cerita tentang kolam Bethesda ya Bapak Ibu Saudara. Ini kolam nih dalam bahasa Ibraninya itu punya dua arti, saudara, punya dua makna. Boleh ditampilkan? Yang pertama dikatakan adalah rumah kemurahan atau rumah anugerah. Ini kolam adalah kolam di mana banyak terjadi mukjizat, banyak terjadi kesembuhan. Makanya kenapa ada namanya rumah kemurahan dan rumah anugerah, karena anugerahnya turun menyembuhkan setiap orang yang sakit. Lalu makna yang kedua yang saya dapat, saya coba pelajari adalah artinya adalah malu atau dipermalukan. Ini jomplang sekali saudara. Yang pertama punya arti rumah kemurahan, rumah anugerah. Lalu makna yang kedua ketika saya pelajari terdapat arti yang lain, yaitu malu atau dipermalukan, yang artinya apa? Tempat dipermalukan karena kehadiran orang-orang yang sakit, yang cacat, yang butuh kesembuhan, yang butuh pertolongan. Sekaligus kita balik ke atas menjadi tempat kemurahan karena banyak mukjizat kesembuhan terjadi. Ketika kita berkata sama Tuhan, Tuhan, aku perlu anugerah-Mu Tuhan. Aku perlu anugerah-Mu, bukan cuma soal kesembuhan, tapi soal yang lain, dalam hal yang lain. Aku perlu anugerah. Yang namanya anugerah, kalau boleh saya katakan, itu sangat powerful dalam hidup setiap kita, amin. Yang namanya anugerah Tuhan itu kalau turun atas hidup kita, itu besar kuasanya saudara. Tapi tidak semua mungkin mendapat anugerah yang sama. Kita akan buka dari Yohanes 5 ayat 1 sampai 9. Kita akan pelajari dari seseorang yang mendapat anugerah langsung dari Yesus hari itu. Yohanes 5 ayat 1 sampai 9, judul perikopnya adalah penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang mau menurunkan aku ke kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Sampai sini dulu. Hari itu pada hari Sabat, ya, hari Sabat, hari besar orang Yahudi. Ada sebuah kisah, ada sebuah mukjizat yang Tuhan lakukan sekali lagi hari itu. Di mana di kolam Bethesda itu menjadi tempat
orang-orang sakit berkumpul, orang-orang buta, lumpuh, timpang, mungkin bisu, tuli, semuanya berkumpul di situ. Dan dikatakan barang siapa yang terkena atau terkena goncangan air setelah malaikat Tuhan turun, dan goncangan air itu terkena oleh siapapun yang lebih dahulu mengenai itu, dikatakan maka akan sembuh penyakitnya. Ketika saya pelajari, Tuhan ini dikatakan waktu malaikat turun, terus airnya bergoncang. Saya nggak pernah melihat secara utuh kolam Bethesda itu seperti apa, sudah. Saya cuma melihat sekarang sudah kering. Tapi yang saya coba pelajari bahwa mungkin saat itu adalah kolam yang penuh dengan air. Dan ketika malaikat Tuhan turun, itu air akan bergerak seperti ombak besar, bergoyang, bergoncang, dan mungkin akan nyiprat kemana-mana. Dan dikatakan barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh. Begitu banyak orang yang menantikan kesembuhan hari itu di kolam Bethesda ini, saudara. Ketika banyak orang yang masuk ketika goncangan terjadi, saya tahu itu adalah roh Tuhan yang sedang turun ke dalam air itu. Kuasanya bekerja dan menyembuhkan banyak orang. Dan seorang yang sakit 38 tahun, saya nggak tahu tuh sakitnya apakah, tidak dijelaskan di sini. Dikatakan dia menanti selama 38 tahun untuk sembuh. Bayangkan, ini lebih dahsyat dari yang wanita 12 tahun pendarahan, saudara. Ini 38 tahun sakit, menanti datangnya keajaiban dalam hidupnya. Selama 38 tahun mungkin dia ada di dekat situ, menanti untuk bisa terkena atau masuk dalam goncangan air itu. Tetapi karena mungkin kondisinya lemah, dia nggak bisa lebih cepat daripada orang-orang yang lain. Kesempatannya hilang. Tapi hari itu Tuhan datang pada hari Sabat. Dia melihat dan dia tahu bahwa orang ini sakit sudah lama. Dan Tuhan kasih anugerah. Kamu mau sembuh atau enggak? Jarang-jarang loh, enggak semua orang yang di situ dapat tawaran langsung dari Tuhan Yesus. Enggak semua orang yang ada di sekitar situ ditanya langsung sama Tuhan Yesus. Cuma orang ini yang ditanya, kamu mau sembuh atau enggak? Anugerah. Saya rasanya ada anugerah langsung dari Tuhan. Direct langsung dari Tuhan untuk orang ini. Dan orang ini berkata, ayat selanjutnya, Tuhan, aku gak ada yang mau nurunin aku dari tilam, gak ada yang mau bantuin aku. Aku nih sehari-hari di sini aja nih ya, untuk menyentuh itu agak susah, Tuhan. Sekarang Tuhan bilang mau sembuh ya mau sembuh, tapi gak ada yang mau bantu. Karena mungkin saking lamanya 38 tahun menanti kesembuhan. Dan mungkin ketika dia setiap hari berusaha diduluin orang lagi, diselobot lagi, sampai pada akhirnya mungkin mindset dia berkata, aduh, kayak nggak akan ada yang mau bantu saya nih, nggak akan ada yang mau saya sembuh, karena semuanya berebut, berbondong-bondong saling mendahului, meminta kesembuhan. Dan ketika yang sang pembuat kesembuhan itu langsung nanya sama dia, jawaban dia nggak langsung ngomong, iya Tuhan saya mau. Tapi dia menjawab, nggak ada yang mau nurunin saya Tuhan. Jawabannya tidak langsung, iya Tuhan aku mau. Kenapa? Karena kadang di saat penantian, kita menantikan sesuatu yang datangnya dari Tuhan. Itu kadang bisa mengubah mindset, iman, percaya kita. Dia tahu bahwa itu adalah Tuhan. Ketika Tuhan mau gak engkau sembuh, ditawarin langsung, ditanya langsung. Gak semua orang punya penawaran ini. Tapi dia tidak langsung menjawab, iya Tuhan aku mau sembuh. Tapi dia muter dulu, menjawab, Tuhan gak ada yang mau bantuin aku.
nggak ada yang mau gotong, ya kan? Tapi akhirnya Tuhan dengan anugerah yang Dia berikan, Dia cuma bilang, bangun, angkat tilammu, dan berjalanlah. Dan akhirnya apa? Dia terima anugerah kesembuhan hari itu. Ketika Tuhan mungkin melakukan ini kepada kita, Tuhan langsung mem-offer kita. Apakah mungkin jawaban kita akan langsung dengan mantap berkata, iya Tuhan, aku mau. Atau mungkin karena saking lamanya kita menunggu, kita muter dulu jawabnya untuk menjawab Tuhan. Ketika Tuhan berkata, bangun, angkat tilammu, berjalanlah. Ini adalah anugerah yang langka yang Tuhan kasih kepada orang yang sakit 38 tahun itu. Dan gak semua orang mendapat anugerah seperti ini, saudara. Dan saya percaya anugerah seperti itu yang akan Tuhan kerjakan di masa-masa hari-hari ini di hadapan kita. Amin. Saya ini baru lumayan sembuh, saudara, dari sakit. Ini rada aneh, saudara. Saya ini rada aneh sakitnya. Minggu lalu, Senin, Selasa itu masih seger. Selasa saya masih WL. Ya Ci, Sofi juga ada tugas juga masih WL, masih PW. Sorenya WLPD. Masih normal semuanya. Nggak ngerasain batuk, nggak ngerasain sumeng, nggak ngerasain bindeng, nggak pilek, nggak ada sama sekali, saudara. Sampai sore malam selesai tugas semua di sini, saya pulang tuh masih oke, masih makan malam, masih menikmati makan. After jam 12, saudara, saya lagi mau tidur, tiba-tiba langsung panas, langsung sumeng, badannya nggak enak, dan langsung tiba-tiba batuk terus, nggak berhenti. Saya langsung ambil obat yang biasa saya makan, obat batuk, obat pusing, demam, saya langsung makan. Biasanya kalau saya ngerasain kayak gitu, saya langsung minum obat itu, saya langsung sembuh paginya, langsung segar. Rabunya bangun tidur, wah tambah berat, saudara, tambah berat, batuk terus, pilek mulai, ingus mulai meler, badan ini mulai sakit. Selasa saya nggak ngerasain sakit, tapi Rabu itu punggung itu kayak ditimpa saya sama Hogi tak gendong gitu. Jadi berat banget, sungguh, bener Ci. Bangun tidur itu berat banget. Saya nggak tahu ini kenapa, Tuhan. Akhirnya saya izin, saya nggak masuk kerja, saya WA, saya minum obat, saya istirahat. Saya berharap sehari mungkin akan sembuh dengan obat yang biasa saya minum. Rabu akhirnya pagi, siang saya istirahat, dan puji Tuhan sore agak mendingan jam 3. Udah gak panas, udah gak pusing, saudara. Tapi batuknya tuh masih, tapi gak sesering waktu pagi. Dalam pikiran saya, sembuh nih nanti malam, besok clear deh, selesai. Akhirnya saya tidur malam, minum obat lagi. Jam 11, jam 12 balik lagi kondisinya, saudara. Batuk, panas, pusing, lemes, berat lagi. Dan saya nggak tidur hari itu. Dari jam 12 sampai pagi saya nggak bisa tidur. Hari Kamis tambah parah. Saya bilang sama mama saya, makanya mending ke dokter, saya bilang. Ini udah 2 hari minum obat yang sama, tapi nggak ada khasiatnya. Akhirnya ke dokter lah, saya sama mama saya ke salah satu dokter, dan dicek, panas, apa gejalanya saya kasih tahu semua, dan jujur kaget, saudara. Dia bilang gini, ini kalau dilihat dari gejalanya, dia bilang ini udah pasti 99% kamu COVID. Waduh, saya bilang COVID udah berlalu ya, saya bilang COVID udah lewat gitu kan, udah nggak zaman COVID zaman sekarang gitu kan. Dibilang COVID sama dokternya, saya langsung ngeliat Sofi, Ci, saya dibilang gini.
Ya udahlah Bom, istirahat aja, udah obatnya diminum, istirahat. Saya tuh kepikiran saudara, masa iya saya COVID ya? Saya dulu pernah ngalamin di masa zamannya COVID, itu nggak separah ini saudara. Masih bisa ketawa, masih bisa gerak, masih enak. Tapi sekarang tuh bener-bener yang namanya tumbang tuh bener-bener tumbang sama sekali, bed rest dan nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya pulang ke rumah, nebus obat, makan, minum, udah nggak kerasa, udah nggak ada rasanya di mulut saya. Obatnya dikasih 6 biji saudara. Dan sekali makan itu, berarti sehari saya harus minum 17 butir obat untuk saya bisa sembuh. Dikasihnya 6 macam. Habis makan 3 kali sehari. Akhirnya saya minum, Kamis malam masih nggak enak, nggak bisa tidur, dan Jumat siang anugerah nih, saya pikir enakan badannya, udah keringetan semua, pusing nggak ada, batuk udah nggak sering, pilek juga udah nggak sering, pokoknya udah enakan, udah seger saudara. Puji Tuhan, berarti obatnya bekerja. Habis itu saya juga izin nggak datang ibadah youth. Saya bilang saya nggak bisa datang karena takut nularin juga. Akhirnya saya istirahat, dan ini Jumat malam nih, jujur Jumat dimana saya tuh bener-bener ngalamin yang namanya full berserah sama Tuhan tuh ngalamin sudah. Jumat sore saya ngerasain enak, Jumat malam jam 11 tumbang lagi saudara. Ini tambah parah, ditambah muntah-muntah. Wah, keluar semua obatnya, pahit semua. Mama saya ini jadi ketularan saudara. Jadi nggak nemenin saya lagi. Saya seorang diri di kamar. Saya muntah malam-malam, saya panggil mama, nggak ada yang dengar. Karena kan rumahnya sebelahan. Jadi nggak dengar. Jadi udahlah, saya cuma berjuang dengan Roh Kudus dan malaikat yang memimpin saya. Udah, saya muntah-muntah. Dan habis muntah, biasanya kalau habis muntah kan lebih baik ya, karena keluar semua ya kan. Tapi ini bukan yang lebih baik, malah tambah parah saudara. Saya balik ke tempat tidur, gak bisa tidur, mual lagi, oe, minum lagi, oe lagi. Dan hari itu saya cuma bisa ngomong, Tuhan, saya ini jujur udah gak kuat, udah lemes. Makan juga cuma sedikit, cuma 3-4 suap. Saya nggak bisa makan terlalu banyak karena nggak ngerasain apa-apa dan juga perutnya mual. Jumat malam jam 12, setengah 1 saya cuma doa, Tuhan, saya nggak tahu ini saya sakit apa Tuhan. Kalau dibilang saya COVID, ya saya pernah ngalamin COVID tapi nggak separah ini. Ini jujur sangat tidak enak, sangat menyiksa dan sangat menakutkan buat saya. Muntah-muntah lagi. Sampai akhirnya di kasur saya udah pasang semua audio Bible, saya pasang lagu rohani, saya pasang, udah kanan kiri, udah yang kanan dengar lagu rohani, kiri dengar firman Tuhan, udah tak pasang habis berserah baik sama Tuhan. Sampai mikir yang, aduh Tuhan nih, kalau emang harus dijemput udahlah Tuhan, saya pengen masuk surga aja dah, gitu. Udah nggak kuat saudara, lemes sekali jujur. Saya cuma bilang, Tuhan, saya cuma perlu anugerah Tuhan yang nyembuhin saya. Udah, itu aja, saya nggak minta macam-macam. Sampai pagi tetap gak bisa tidur. Saya baru bisa tidur jam 5. Itu pun juga cuma 2 jam, 3 jam. Dan Sabtu saya bangun jam 8, setengah 9. Ini ajaib yang saya rasakan. Even tidur cuma sebentar, tapi ketika saya bangun tuh kayak enteng badan saya. Tak pegang, udah gak panas. Keringetan keluar semua kan udah gak panas. Batuk juga udah gak sesering tadi malam. Wah, malam itu batuk-batuk, mual-mual, muntah-muntah. Saya cek, panas, normal. Saya coba bangun, yang tadinya saya bilang sakit semua badan, agak enteng. Dan hari itu, satu pagi saya bangun, saya nggak tahu itu, saya tahu lah itu
Tuhan yang bekerja. Pokoknya Tuhan tuh campur tangan dan bikin saya Sabtu pagi itu bisa bangun dan bisa ngerasain enak dalam badan saya, saudara. Sampai sore saya jaga-jaga nih, jangan sampai KO lagi kan. Itu kan kejadiannya tuh pasti kalau siang pagi enak, malam gitu lagi. Malamnya saya udah jaga-jaga semua ya kan. Satu malam aman, saudara, lancar. Saya tahu kalau kita benar-benar berserah sama Tuhan tuh, kalau anugerahnya udah turun, ya dia pasti sembuhkan kita, amin. Saya jujur Jumat malam tuh takut, saudara, takut banget. Dengan badan sebesar ini, saya jalan juga limbung, kalau jatuh gimana, saudara. Mama saya juga sakit akhirnya, nggak ada yang bantuin. Tapi saya tahu Tuhan tuh nggak pernah melepaskan kita. Dan akhirnya Sabtu saya lulus, Minggu puji Tuhan sangat lulus. Dan kemarin Senin udah bisa kembali kerja, hari ini juga saya udah bisa kembali tugas di tempat ini. Saya percaya anugerah yang Tuhan lakukan kepada orang yang sakit 38 tahun itu masih bekerja buat setiap kita, amin. Jangan pernah kita merasa, Tuhan saya ini sakit gak sembuh-sembuh, saya ini bukan cuma soal sakit lah, mungkin saya ngalamin masalah, saya ngalamin perekonomian keluarga kayak nggak pulih-pulih Tuhan. Kayak ngerasa kok Tuhan kayak nggak ngasih anugerah, kau Tuhan kayak nggak ngasih kesembuhan, Tuhan kayak nggak ngasih jawaban doa. Tapi itu percayalah, kadang kita tuh terlalu banyak mikir, terlalu banyak meminta, terlalu banyak excuse, terlalu banyak nagih sama Tuhan. Tapi hari itu saya cuma belajar, Tuhan saya udah ngalamin gak enak nih. Udah saya pasrah, berserah total. Apapun yang terjadi, saya cuma bilang, it's only by your grace Tuhan. Ini semua karena Engkau. Saya ngalamin yang namanya anugerah Tuhan itu langsung benar-benar saya ngalamin. Dari yang dalam keadaan mencekam, menakutkan dalam diri saya, Tuhan ubahkan semua dengan hal yang ajaib dalam kehidupan saya, saudara. Dan orang yang menerima anugerah ini, 38 tahun dia menderita sakit, dan Tuhan bilang, maukah kamu sembuh? Aku tawarin langsung, mau gak kamu sembuh? Meskipun dia sempat melipir-melipir jawabannya, tapi Tuhan dengan kuasa, dengan anugerahnya, dia sembuhkan orang itu. Dan saya percaya anugerah Tuhan itu besar dan cukup buat setiap kita, amin. Anugerah yang gak pernah berubah, gak pernah hilang, gak pernah berkurang sedikit pun untuk setiap kita. Apapun yang kita terima hari ini, saudara, kita menerima anugerah Tuhan, pertolongannya, mukjizatnya, keajaibannya, jawaban doanya. Satu hal, mari tetap kita bersyukur sama Tuhan. Karena Tuhan tahu kapan waktu yang tepat untuk Dia menolong setiap kita. Tuhan menyediakan banyak hal, Tuhan menyediakan bagi setiap kita. Tinggal bagaimana respon hati kita menjawab Tuhan dalam hidup setiap kita. Percaya saudara, anugerahnya yang sangat besar yang masih berlaku buat kita, amin. Apapun hari ini yang menjadi masalah kita, jangan pernah takut, jangan pernah berhenti berharap. Kalau mungkin hari itu saya berhenti berharap sama Tuhan, Tuhan, ini Tuhan kayak nggak sembuhin saya, ya mungkin saya nggak akan ngalamin anugerah itu dalam hidup saya. Tapi kalau kita tetap berharap, percaya, udah percaya Tuhan yang bisa lakukan, maka percayalah kita akan mendapatkannya dalam hidup kita, amin. Amin saudara, Tuhan berkati kita semua pagi hari ini. Saudara, anugerah itu nggak bisa dipelajari, ya. Kita harus tahu bahwa anugerah itu tidak bisa dipelajari dan tidak bisa diprediksi, ya. Orang yang ada di kolam Bethesda tadi, dia nggak bisa mempelajari apa-apa. Kenyataannya dia nggak bisa sembuh
kalau dia tidak masuk, itu prinsipnya dia. Kalau aku tidak masuk ke dalam kolam itu, aku nggak bakal sembuh. Nggak ada orang yang melakukan itu. Jadi itu prinsipnya dia. Sekali lagi, anugerah itu tidak bisa dipelajari. Dia nggak pernah memikirkan mendapatkan anugerah itu. Si orang yang lumpuh dan dikatakannya sakit 38 tahun itu, dia nggak pernah memikirkan, karena anugerah tidak bisa dipelajari. Namanya juga anugerah. Jadi suddenly, anugerah itu suddenly. Ya, jadi kita harus tahu dan harus merasakan. Nah, terus bagaimana sih kita itu bisa mendapatkan anugerah Tuhan? Namanya juga anugerah. Jadi itu suddenly, mau-maunya Tuhan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Saudara, kita belajar lakukan sesuai sama firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan begini, jalani hidupmu ya, hari demi hari dengan pengucapan syukur. Ya, jalani hidup saudara dan saya itu hari demi hari dengan pengucapan syukur. Karena setiap hari punya kesusahan sendiri-sendiri ya. Saudara, suatu saat pada saat saya sedang menghadapi suatu pergumulan banyak sekali, yang ini, saya tuh aduh Tuhan, orang-orang ngadepi begini, ini kok cukup berat. Sebenarnya segala sesuatu tidak ada yang berat, kata Tuhan. Kalau engkau itu mau menjalani hari demi hari bersama dengan Tuhan, hari demi hari, dan engkau harus dapat belajar, sehari ada kesusahannya sendiri. Kamu gak usah mikirkan besok ada kesusahannya sendiri. Nah, kesaksian tadi dari Bom-Bom, kita bisa mengambil suatu kesimpulan. Dia merasakan, aku kalau pagi enak, malam aku sakit. Nah, itu menghantui dalam hidupnya. Betul kan, mana Bom-Bom ya? Menghantui. Begitu mau malam sekitar jam 11, aduh, jangan-jangan, nah yang begitu tuh ya, jangan-jangan aku nanti sakit lagi, jangan-jangan. Nah, selalu hidup itu dibayangi dengan rasa ketakutan. Wis, hidup nyantai saja, dalam menghadapi apapun santai saja, hadapi hari demi hari bersama dengan Tuhan. Itu akan membuat saudara bisa nyampe destinimu. Amin. Yuk kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat sepanjang 1 jam Tuhan kami menyembah dan memuji nama-Mu. Kami belajar tentang anugerah. Kami tahu setiap kami mempunyai anugerah sendiri-sendiri di hadapan-Mu Tuhan. Anugerah kami tahu tidak bisa dipelajari, tapi anugerah adalah pemberian daripada-Mu secara cuma-cuma. Buat kami menjalani hidup ini Tuhan. Kalau kami kuat, kami tahu itu semua anugerah-Mu. Kalau kami boleh mencapai, kami tahu itu anugerah-Mu. Semua berasal daripada-Mu. Kemampuan itu berasal daripada-Mu. Karena itu kami bersyukur untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah berubah. Terima kasih untuk kasih setia-Mu ya Bapa. Saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami berdoa pada saat ini. Kami mau menyerahkan akan keadaan kota ini ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintahan di kota Madiun Sion ini Tuhan. Kami berdoa untuk pejabat sementara dari wali kota yang dijabat oleh Ibu Wakil Wali Kota. Tuhan, kami minta anugerah-Mu. Semasa pejabat ini berjalan, berikan hikmat, berikan roh kepandaian, berikan suatu ide-ide baru untuk bisa
buat Sion menjadi kota yang luar biasa. Kami minta di dalam nama-Mu, Kau yang akan terus memberikan hikmat yang luar biasa untuk memberikan sesuatu untuk dapat melakukan semua tugas dengan baik. Kami juga berdoa saat ini ya Tuhan, keadaan di Indonesia menjelang daripada pemilu. Kami minta Engkau turun tangan Tuhan atas bangsa ini. Engkau yang melakukan perkara yang ajaib buat bangsa ini. Engkau yang megang kendali atas bangsa ini. Ujungnya Tuhan, tentukan siapa yang berhak, yang Engkau pilih untuk menjadi pemimpin buat bangsa ini. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, kami minta di dalam nama-Mu, biarlah cuaca yang saat ini tidak begitu menentu, perubahan cuaca dari panas tinggi menjadi hujan. Kami berdoa saat ini, Engkaulah yang mengatur cuaca di Indonesia ini ya Tuhan. Kami berdoa saat ini, biarlah musim penghujan yang sudah mulai ini tidak membawa malapetaka. Biarlah ada dalam kendali yang daripada-Mu. Tidak akan terjadi tsunami, tidak akan terjadi badai yang luar biasa dan sebagainya. Tuhan, aturlah Bapak, karena Engkaulah yang pegang kendali atas bangsa ini. Demikian juga untuk kota ini Tuhan, Engkaulah yang memegang kendali dalam segala-galanya. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, saat ini kami datang kepadamu, kami menyerahkan akan semua dan semuanya dalam hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa untuk sebentar sore Tuhan, kami berdoa untuk hamba-Mu Gideon. Biarlah hari-hari ini Tuhan, Engkau yang berikan pewahyuan-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa untuk ibadah hari ini Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau kirimkan jiwa-jiwa Tuhan untuk datang dan mendengar akan semua berita luar biasa yang Engkau beritakan pada sore hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang hari ini bertugas. Urapan yang daripada-Mu turun. Kami berdoa Kau siapkan mereka, tubuh, jiwa, dan roh mereka Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Dan saat ini tiba waktunya kami mau Tuhan menerima daya tahan tubuh yang baru yang daripada-Mu memasuki akan hidup kami. Sehingga kami kuat dan sehat. Terima kasih untuk semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan ini memasuki akan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, menguasai akan mata kami, menguasai akan telinga kami, serta bibir mulut kami ya Tuhan. Hati kami Tuhan, penuhi dengan pengurapan yang daripada-Mu. Semua yang tidak baik dalam hidup kami Kau potong habis Tuhan. Hari ini kami mau berjalan bersama-Mu. Kau urapi kaki kami ya Tuhan. Kau urapi tangan kami yang kami pakai untuk bekerja. Biarlah semua pekerjaan kami dapat kami selesaikan hari ini dengan top Tuhan. Supaya benar-benar mencapai puncak semua pekerjaan kami. Dan kami menerima utuh akan semua berkat yang Kau sediakan buat kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.